ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita merayakan sebuah perayaan yang agung, perayaan Idul Adha, Idul Nahr, mengingatkan kepada kita sebuah kisah yang besar yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi dan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, anak yang telah ia tunggu bertahun-tahun. Namun ternyata ketika diberikan oleh Allah anak, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Hati siapa yang tidak akan merasa bersedih ketika ia diperintahkan untuk menyembelih anak yang ia sayangi? Hati siapa yang tidak merasa berat ketika menghadapi perintah yang sangat baik seperti itu? Namun itulah ya ikhwatal Islam, keimanan yang berbicara ketundukan dan kepatuhan, taslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam memberitahukan mimpinya kepada anaknya Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu nak? Mimpi Nabi merupakan wahyu. Subhanallah, dengarkan jawaban Nabi Ismail, seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, seorang anak yang sangat tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Rabbmu, engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, kisah yang sangat agung ya ikhwatal Islam, menggambarkan betapa Nabi Ibrahim dan Ismail, dua hamba yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diinginkan ya ikhwatal Islam, kita sebagai seorang muslim yang mengatakan aslamtu wajhiya lillah, aku Islam kepada Allah. Islam yang artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sampai ia taslim, menerima sepenuhnya. Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka berhakim kepadamu wahai Muhammad dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam hati mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu, kemudian mereka taslim, menerima dan menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya penyerahan. Subhanallah ya ikhwatal Islam, setiap kita yang mengatakan dirinya Islam, yang mengatakan dirinya beriman, pasti diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan diuji seperti ujian Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tidak akan diuji seperti ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ujian seorang hamba disesuaikan dengan keimanannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma as-salihun, tsumma al-amsal fal amsal." Orang yang paling keras cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian setelahnya. Ketika kita mengucapkan kami beriman, kami Islam, jangan kita anggap bahwa Allah tidak akan menguji kita. Pasti kita diuji dengan perintahnya, dengan larangannya,
dengan musibah-musibah yang menimpa kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara dia tidak diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Ummatul Islam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita segala macam perintah, menguji kita dengan berbagai macam ujian agar Allah melihat siapa yang mau tunduk kepadanya dan siapa yang membangkang dan bersombong diri. Terkadang ujian Allah adalah perkara yang sangat tidak kita sukai. Yang terkadang seorang hamba dengan ujian-ujian itu timbul dalam hatinya berburuk sangka kepada Rabb-Nya. Itulah kadar keimanan dia ya khawatir Islam, azzakumullah. Ummatul Islam, seorang muslim ketika diperintahkan oleh Allah, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, baik dia tahu hikmahnya ataupun tidak mengetahui hikmahnya. Subhanallah ya khawatir Islam, azzakumullah. Perhatikan jawaban Nabi Ismail ketika ia mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah. Nabi Ismail berkata, Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan bahwa kita dalam beriman sangat membutuhkan kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar untuk meninggalkan larangan Allah, sabar untuk menghadapi berbagai macam musibah yang mendatangi kehidupan kita. Wallahi, tanpa kesabaran kita tidak akan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar bagi iman adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Sebagaimana badan tidak hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Mendirikan salat kita butuh kesabaran. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atas salat. Untuk melaksanakan puasa, zakat, haji, demikian pula perintah-perintah Allah, demikian pula meninggalkan larangan Allah, itu semua butuh kepada kesabaran ya ikhwatal Islam. Tanpa kesabaran kita akan terseret ke dalam jurang kenistaan. Tanpa kesabaran kita akan mudah untuk mengikuti perintah syaitan. Wallahi, tanpa kesabaran kita tidak akan bisa menaati Ar-Rahman. Ummatul Islam, azzakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, bersabarlah dan jagalah kesabaran kalian, kuatkanlah kesabaran kalian, tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini Allah menyebutkan bahwa keberuntungan itu kita dapatkan di saat kita bersabar, kemudian menguatkan kesabaran kita dan terus bersabar, berjaga di tapal batas, menjaga amalan-amalan kita. Jangan sampai amalan kita kemudian dimasuki oleh riya, atau amalan kita dimasuki oleh sesuatu yang akhirnya amalan itu tidak berbuah hasil dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummatul Islam, maka setiap kita untuk memikirkan diri kita sendiri, sejauh manakah ketaatan kita kepada Allah, sejauh mana taslim kita untuk mengucapkan sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah ya ikhwatal Islam, tidak ada yang paling menghancurkan jiwa sami'na wa ata'na kecuali dua perkara. Yang pertama, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Dan yang kedua, hubbud dunya, mencintai dunia. Lihatlah sebuah kisah yang mungkin kita pernah mendengarnya, yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Seorang yang bernama Bal'am, seorang laki-laki yang Allah ajarkan kepadanya ayat-ayatnya, seorang laki-laki yang telah menguasai Taurat, diajarkan oleh Allah ayat-ayatnya. Namun apa yang terjadi? Ia tinggalkan ayat-ayat Allah itu, ia lebih memilih kehidupan dunia. Maka Allah pun kemudian mengisahkan kisah si Bal'am ini di dalam Al-Quran.
Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin." Bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang berita orang yang kami ajarkan ayat kami kepadanya, lalu kemudian dia lepas dari ayat kami, lalu syaitan pun mengikutinya, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Lalu Allah melanjutkan, "Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa." Kalaulah kami menghendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu, akan tapi ia lebih condong kepada kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya ia tinggalkan ayat Allah. Ia tinggalkan ayat Allah di belakang punggungnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhsha 'alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan." Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Umat al-Islam, berapa banyak kaum muslimin yang tidak peduli dengan agamanya demi mendapatkan dunianya, demi mendapatkan kedudukannya, demi mendapatkan hartanya. Berapa banyak kaum muslimin sibuk dengan memikirkan kedudukannya, dia tidak peduli lagi apakah agama Allah itu diganggu atau tidak. Yang terpenting saya bisa mendapatkan kedudukan, saya bisa mendapatkan harta. Wallahi, orang seperti ini tentu tidak lebih bahaya daripada serigala. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'dzibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala yang lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing lebih berbahaya, lebih merusak daripada sifat tamak seorang manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Umat al-Islam, maka kewajiban kita, sadarilah bahwa kita ini hamba Allah yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Sadarilah bahwa kita akan kembali kepada Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wallahi, setiap kita jangan berkata, "Saya sudah beriman, saya akan istiqomah sampai akhir hayat." Kita tidak pernah tahu kita akan mati di atas apa. Hari ini mungkin kita bisa beriman kepada Allah, hari ini mungkin kita bisa menaati Allah, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Berapa banyak orang-orang yang gugur di tengah jalan menghadapi ujian, ternyata ia tidak lulus padanya. Berapa banyak orang-orang yang tadinya beriman kepada Allah, ternyata Allah putarkan hatinya, Allah balikkan hatinya, akhirnya ia lebih condong kepada kekufuran dan kesesatan. Jangan kita menganggap bahwasannya kita ini sudah banyak amal, saya sudah banyak ilmu, tidak mungkin saya tersesat. La wallah, contoh-contoh terlalu banyak ya ikhwal Islam. Maka dari itulah ya ikhwani azzakumullah, tiada lain harapan kita kepada Allah berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang bolak-balikan hati, kuatkan hatiku untuk selalu tegar di atas agamamu. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Ya Allah, yang memalingkan hati, palingkan hati kami untuk senantiasa menaatimu. Itulah yang selalu kita minta ya khatul Islam. Jiwa sami'ana wa ata'na, itu yang selalu kita pupuk dalam hati-hati kita. Kemudian kita pun meminta kepada Allah kesabaran, karena sesungguhnya tidak ada pemberian yang lebih baik, yang lebih luas yang Allah berikan kepada seorang hamba dari kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr." Dan tidaklah seorang diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Subhanallah, bila Anda diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaati Allah, untuk menjauhi larangan Allah, kemudian untuk menghadapi musibah, maka pujilah Allah, lalu mintalah kepada Allah istiqamah agar kita diwafatkan dalam iman dan Islam. Nabi Yusuf saja mengatakan, "Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin." Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan masukkan aku termasuk orang-orang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqamah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu mendengar dan taat kepadanya, mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesabaran, demikian pula ketakwaan, demikian pula keikhlasan, sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa istiqomah sampai akhir hayat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant al ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih ulata umurina wa ulata umuril muslimina fi kulli makan. Allahumma wafiqhum lima fihi salahum wa salahul islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.